Kejaksaan Negeri Nganjuk resmi menetapkan pasangan suami istri asal Kecamatan Ngeronggot sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi. Keduanya adalah WDP, seorang karyawan di salah satu bank pemerintah, serta suaminya DAW yang berprofesi sebagai wira swasta. Atas perbuatan tersebut, negara dirugikan hingga 2 miliar rupiah. Modus yang dilakukan tersangka adalah dengan membuat laporan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Sementara DAW sang suami sebagai otak tindakan melawan hukum, sehingga ia juga diterapkan sebagai tersangka. Rizky Aditya Eka Putra, Kasih Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Nganjuk mengatakan setelah mengumpulkan cukup bukti dan memeriksa saksi-saksi, pihaknya menetapkan 2 tersangka. 21 Mei 2026, Kejaksaan Negeri Nganjuk secara resmi menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap saudara WP dan saudara DAW yang sebagai suami dari WDP atas dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan kas bank di Nganjuk periode 2025 sampai dengan 2026. Penetapan tersangka saudari WP dan saudari DAW dilakukan oleh tim penyidik setelah memperoleh kedua alat bukti yang cukup. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, dokumen transaksi, barang bukti elektronik, serta hasil laporan pada perhitungan selisih. Hasil penyidikan tim penyidik Kejaksaan Negeri Nganjuk mengungkapkan bahwa modus yang dilakukan oleh tersangka WDP melakukan serangkaian transaksi yang setoran fiktif ya, yang dilakukan di suatu tempat dan diinisiasi awal oleh suaminya, yaitu tersangka DAW. Atas perbuatan yang dilakukan oleh tersangka WDP dan DAW melanggar pertama pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau kedua pasal 603 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau ketiga pasal 604 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penahanan dilakukan oleh penyidik terhadap saudara tersangka WDP dan DAW dilakukan selama 20 hari per hari ini tanggal 21 Mei 2026 sampai dengan 09 Juni 2026 di rutan kelas 2 Nganjuk. Mungkin itu cukup. Jadi yang bersangkutan itu melakukan setoran fiktif. Setoran fiktif seolah-olah ada yang menyetorkan tapi tidak ada uangnya. Nah, setoran itu sampailah ke beberapa rekening termasuk ke suami tersangka yang pertama tadi, WDP tadi. Hanya ke saudara WDP sendiri, WDP dan si berapa? Totalnya sekitar 2M. Jadi dari beberapa kita melakukan penggeledahan kemarin, itu memang digunakan untuk beberapa aset, termasuk si aset untuk pembelian mobil. Ada beberapa unit memang kita tadi sebagian memang sudah ditarik oleh pihak leasing, seperti itu sih. Tahun 2025 di bulan Desember. Transaksi di apa namanya itu, payment point. Jadinya tahunya kasus itu adalah kita itu kerjasama dengan tim dari bank tadi. Audit internal? Masih belum audit waktu itu, jadinya belum ada audit dari yang bersangkutan. Jadinya ada laporan, kita kerjasama dengan pihak bank. Jadinya kita lakukan langsung melakukan penyelidikan waktu itu dengan tim dari bank juga. Seperti itu. Nah, itu nanti gimana? Persepsinya harus disamakan dulu. Ini tidak ada hubungannya dengan pajak ataupun apapun itu, dengan uang masyarakat ya. Ini pure uang dari kasnya Bank Jatim. Orang nabung? Nggak ada hubungannya sama orang nabung. Jadinya
ini pure dari kasnya Bang, jadi makanya ada setoran fiktif tadi. Jadinya karena seolah-olah ada setoran, maka yang diambil adalah kas dari Bang. Guna menunggu proses hukum lebih lanjut, saat ini kedua tersangka langsung ditahan di rumah tahanan kelas 2B Nganjuk. Sementara itu, kuasa hukum tersangka Ana Hartoyo mengatakan pada prinsipnya klien mereka telah menyesal dan mengakui kesalahannya. Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan keluarga untuk mengajukan upaya penangguhan dan penahanan. Dasarnya dari klien kami tadi menerima karena memang yang dilakukan itu merasa bersalah. Saya baru menerima kuasa dari Selasa, tentunya saya belum bisa memberikan banyak komentar. Tapi secara singkat bahwa pasal yang disangkakan kepada klien kami itu adalah tentang penggelapan dalam jabatan, yang notabene yang bersumber dari dana UMD ya, Bank Jatim. Itu harus kita menanti dulu proses. Bisa menyampaikan karena baru hari Selasa kemarin keluarga datang ke ini, dan ini saya telah tadi juga ada sedikit diskusi dengan ini, yaitu memang saya belum bisa memberikan komentar